Baik para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam ini saya Ki Banu Asmoro yang biasa Anda dengarkan di acara Jimat Sajian Malam Jumat yang hadir setiap malam Jumat mulai jam 8 sampai jam 10 malam, spesial bulan Ramadan dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nah, jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, beratnya saya menghadapi tantangan untuk siaran jimat karena ini siaran gaib. Tentunya ada gangguan-gangguan dan sedikit banyak pernah saya alami bersama master-master atau mungkin paranormal dari jimat. Ada Mbah Jo, ada Senggoro Bumi, ada juga Kirangga Warsita, ada juga Master Soleh. Nah, seperti halnya saya juga dalam upload di YouTube channelnya Jimat Radio Istana FM Bojonegoro, ada kali kesalahan-kesalahan dalam upload untuk segera saya benahi, yaitu merupakan juga sebuah tantangan untuk saya bersama tim Jimat tentunya. Nah, untuk itu bagi para jimatres-jimatres jangan lupa supaya Anda biar selalu mendapatkan cerita-cerita misteri terbaru, itu klik saja loncengnya, kemudian juga di-share kepada para jimatres semua, like serta subscribe. Ya, jangan lupa supaya mendukung saya memberikan cerita-cerita misteri terbaru untuk Anda semua para jimatres-jimatres. Sekali lagi saya mohon maaf, juga tentunya selamat berpuasa untuk seluruh jimatres-jimatres Nusantara. Salam jimatres, salam misteri. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung. Misteri Kampung Penganten bagian kelima oleh Ilma Nura. Pada seri yang terdahulu diceritakan bahwasanya Malik mendatangi calon pengantin pria Danang untuk diberitahu bahwa dia akan dijadikan tumbal oleh seseorang. Karena tidak percayanya Danang pada Malik, untuk itu Danang langsung mengusir Malik untuk segera pulang dari rumahnya. Pemuda itu berjalan santai di gelapnya malam hari. Hatinya masih tak karuan. Pikirannya masih terbayang sosok Danang yang tengah menghadapi hidup dan mati. Ia tak mempercayai hal ini, tapi ia juga menyaksikan sendiri jika memang ada orang musyrik yang rela menghilangkan nyawa demi kekayaannya. Sepanjang perjalanan, Malik tak menyadari ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Walaupun pemuda itu sempat berhenti dan menengok ke belakang, maka sosok itu akan cepat lari bersembunyi ke balik pohon rimbun atau menghilang bagai asap dengan sendirinya. Lalu mengikuti Malik lagi ketika pemuda itu melanjutkan perjalanan. Angin tertiup lembut dan Malik merasa dibelai seseorang. Ia bergidik. Hatinya berbicara jika adakan sesuatu yang tak beres. Dipercepatnya langkah dan semakin cepat ia mendengar suara langkah lain dari belakang. Cepat, cepat dan semakin cepat seperti orang berlari di atas papan. Lalu Malik berbalik dan seketika matanya membelalak. Makhluk tanpa kepala mengikutinya. Ukurannya tinggi, berpakaian compang-camping dengan darah berlumuran. Bau anyirnya tak kuat Malik hidup sampai pemuda itu muntah-muntah. Mau apa kau? Makhluk itu tak merespon, justru semakin berlari ke arah Malik dan Malik pun ngacir menelusuri jalanan yang lampunya remang-remang.
Suasana sepi. Wajar karena sudah pukul 2 dini hari. Salah Malik sendiri pergi malam-malam demi menyelamatkan seseorang yang ia tak kenal dan belum tentu menuruti perkataannya. Napas Malik tak teratur. Dia ngos-ngosan. Keringat turun drastis dari pelipisnya. Tolong, enek wedenan, enek hantu, tolong. Teriak Malik sudah payah karena tak ada seorang pun yang mendengar. Seolah mereka tidak mendengarkan dan telinga mereka ditutup oleh setan itu. Tolong. Malik tak berputus asa. Kembali ia berteriak sampai suaranya parau. Lalu berhenti, membungkuk untuk menenangkan debaran jantungnya meronta, lantas terbatuk-batuk. Jantungnya deg-degan. Rasanya kakinya lemas terkulai. Bajunya basah dipenuhi keringat. Sedang suara langkah lari setan itu tak terdengar lagi. Kemudian Malik tengok ke belakang. Benar, makhluk itu sudah tak tampak lagi mengejar. Malik pun menghela nafas lega. Ia terduduk di atas jalanan. Namun ketika ia hendak berdiri dan menengok ke arah belakang, karena firasatnya tak enak lagi, tiba-tiba wujud kepala buntung terapung di depannya. Tiba-tiba Malik menjerit histeris dan jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, Danang terbaring gelisah di atas tempat tidur mewahnya. Ia masih memikirkan perkataan pemuda yang mendatanginya. Sebenarnya bukan hanya Malik yang memberitahu jika ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Sebelumnya pun peramal langganan ayahnya yang sangat dipercayanya itu mengatakan akan ada bahaya besar yang mendatangi Danang. Ayahnya percaya sampai meminta seorang dukun menjampi-jampi Danang. Namun seketika pulangnya dukun itu dari rumahnya, dukun itu mati tanpa sebab. Danang mulai takut, walau terus mencoba menenangkan hatinya, tak akan ada sesuatu. Lalu kini seorang pemuda tanpa ia kenal datang memberi sebuah jimat. Haruskah ia memakainya besok? Namun di tengah kegelisahannya, suara ketukan dari kaca jendela membuat Danang beringsut tegang. Ia memandang lama jendela itu. Lalu ketukan itu hilang kembali. Danang menghela nafas lega. Ia beranjak dan berdiri di depan cermin kamarnya. Tetapi tiba-tiba sebuah tulisan muncul satu persatu dengan warna merah darah. Jangan coba-coba. Danang mundur terkejut. Jantungnya deg-degan berdebar kencang. Ia takut, ia ketakutan. Lalu ketakutan dan ketakutan. Terdengar lagi ketukan di kaca jendela mulai terdengar. Pelan-pelan sampai tiba-tiba suaranya berubah menjadi gedoran. Danang memberanikan diri. Setelah Danang bertanya, suara geduran itu memelan lagi sampai benar-benar hilang. Namun karena Danang masih penasaran walaupun ketakutan, ia berjalan ke arah jendela mencoba memeriksa. Dengan hati was-was ia membuka tirai dan benar tidak ada seseorang di sana, hanya bias lampu dari halaman rumahnya yang tengah didekor para pegawai. Lalu ketika Danang hendak berbalik, pintu terpukul keras. Danang meloncat ke arah tepian ranjang. Sebuah potongan tangan berlumuran darah menempel di kaca jendela. Jelas Danang shock dan terjatuh tak sadarkan diri seperti halnya Malik. Suara riuh rendah terdengar di luar rumah milik Pak Parman. Acara pernikahan yang akan digadang-gadang mewah, megah dan menghibur justru dikalutkan dengan Danang yang tak sadarkan diri sejak semalam. Kedua orang tua Danang tengah panik-paniknya karena mereka berpikir seseorang tengah menjahili anaknya ini sesuai perkataan peramal itu.
Sedangkan Sinta datang dengan uraian air mata mendengar calon suaminya pingsan sejak semalam. Namun ketika ia tengah terisak di samping Danang, perempuan itu melihat sebuah kalung berbandul koin. Sinta mengambilnya dan memperlihatkan benda itu pada Parman. Siapa yang memberikan ini pada anakku? Teriak Parman pada seluruh pegawai rumahnya. Semuanya menunduk dan menggeleng kecuali seseorang yang mengangkat tangannya. Jadi kau, Mijan, yang memberikan benda aneh ini pada anakku? Bukan Raden, bukan. Saya cuma mau ngasih tahu kalau semalam itu ada seorang pemuda datang kemari dan menanyakan Mas Danang. Katanya ada yang mau dibicarakan. Lalu pemuda itu masuk ke kamar Mas Danang. Terjadi percekcokan, tapi akhirnya pemuda itu pulang lagi. Siapa dia? Saya kurang tahu, Raden. Dia hanya menyebut jika dia temannya Mas Danang. Parman terdiam dan berpikir sejenak. Hanya 3 orang yang memakai jimat ini di kampung. Suri tak ada, jadi tinggal Rojak dan Kodir. Salah satunya pasti mengenal pemuda itu. Mengetahui kejadian Danang yang lagi pingsan, bahwasanya ada seorang pemuda keponakan Kodir masuk ke dalam rumah, segera dia menuju rumah Wak Kodir. Sampainya di rumah Wak Kodir, 2 pria tua duduk berhadapan dengan pandangan serius. Sedang di sampingnya seorang pemuda dengan wajah pucat. Malik baru tersadar dari pingsannya. Lantas tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku jika dirinya ayah dari pria dewasa bernama Danang. Parman murka sekali, terlebih setelah tahu jika yang memberikan kalung itu adalah keponakan dari Kodir, saingan bisnisnya dulu. Jadi kau menuduh ponakanku sing gawe Danang kaya ngene? Kodir bersuara setelah diam sejenak untuk berpikir apa yang akan ia katakan agar tak terpancing emosi. Aku tidak menuduhnya, Kodir. Ada saksinya, pegawaiku. Katanya semalam Malik datang pada anakku dan sempat cekcok di dalam kamar. Parman menjelaskan kembali. Lalu pandangan Kodir melirik Malik yang menunduk lesu. Malik, coba jelasno pada Wak, apa yang dikatakan pria ini bener apa ora? Yang dikatakan Raden Parman benar, Wak. Tapi menurut Malik, Mas Danang tak sadarkan diri bukan karena jimat itu, melainkan ada hal gaib yang menyerangnya setelah Malik pergi malam itu. Bukankah Wak juga tahu fungsi jimat itu? Setelah baru tahu, sekarang jika Wak juga memiliki jimat itu selain nenek dan Pak Rojak. Kodir terdiam. Jadi menurut kamu anakku diguna-guna? Belum tentu, Raden. Kita tunggu saja apa Mas Danang sadar lagi atau tidak. Tapi pernikahan dia gimana? Menurut saya mending memang tunda dulu pernikahannya, karena orang itu memang menginginkan agar Mas Danang cepat melangsungkan pernikahan untuk ditumbalkan. Kamu itu tahu dari mana masalah seperti ini? Anak muda. Saya lihat langsung dan pelakunya itu Pak Rojak. Parman kaget. Rojak? Setauku dia sudah tobat semenjak kejadian Karyo dulu. Saya rasa belum, sebab kemarin saya masuk ke rumahnya dan mendapati Pak Rojak sedang berbicara dengan siluman wanita yang bernama Sekarsari. Dia menginginkan anak Raden. Ah, kamu bercanda. Tidak, Raden. Kenapa memangnya? Dia Sekarsari bukan perempuan seperti itu. Dia perempuan welas asih, pemurah, penyayang, penolong. Dia tak pernah dendam terhadap siapapun. Mendengar itu Malik merasa tertarik. Mengapa Raden lebih mengetahui sosok perempuan bernama Sekarsari itu? Kamu tahu mengapa kampung ini dinamakan Kampung Sekarsari? Karena kematian perempuan itu. Benar, tapi bukan untuk mengenang keburukannya, melainkan mengenang kebaikannya semasa hidup. Hidupnya tentram, penuh dengan kedamaian. Ia sosok perempuan yang lembut, penuh kasih sayang. Semua warga menyayanginya. Maka setelah kematiannya, warga merasa kehilangan sampai mereka sepakat menamakan kampung ini dengan nama Sekarsari, agar warga selalu merasa jika sosok Sekar masih hidup di sini bersama kita. Tapi sudahlah. Jika memang perkataanmu benar tentang Rojak, maka aku akan memanggil pria itu langsung, karena sudah berani menubalkan anakku.
Tapi jika aku tahu anakku seperti ini karena kamu, maka yang kau penggal itu kamu. Ingat itu. Ancam Parman, sedang Kodir sejak tadi sudah gelisah tak karu-karuan. Saya permisi dulu untuk mengecek keadaan Danang. Setelah tahu apa yang penyebabnya, baru aku akan menemuimu lagi. Malik, ada hal yang perlu aku katakan. Kamu mau menghasut ponaanku tentang opo? Bukan urusanmu, Kodir. Ucap Parman lantas pergi dari rumah Kodir. Kodir sedikit berang dan memperingatkan Malik. Wak tidak suka jika kamu berurusan dengan Rojak ataupun Parman. Jika ngeyel, Wak paksa kamu pulang ke kota dan temui nenekmu. Dia rindu padamu. Malik sudah merasa curiga pada Waknya. Sejak awal seperti ada yang disembunyikan pria itu. Belum lagi kepergian Waknya kemarin yang terkesan terburu-buru dan rahasia. Kemana kemarin Waknya pergi? Kenapa Wak bersikeras melarang Malik berhubungan dengan Pak Rojak dan Raden Parman? Bukankah mereka juga teman Wak? Sebenarnya apa yang Wak tahu tentang mereka, terutama Pak Rojak? Kali ini Malik memberanikan diri untuk bertanya pada pria itu. Kodir tertegun dan gelagapan. Wak ki nglarang kowe mergo Wak wedi kowe kena apa-apa. Cukup aku wae sing ngerti, ya. Cukup aku wae. Dadi nek Rojak kae bermain persugihan, aku sing ngerti dhewe. Ning nek kowe akhire dadi korban piye Malik? Ha? Oh iya, mergo gara-gara niku Wak. Lantas kemarin Wak habis dari mana? Dan Malik mau tanya sesuatu. Wak punya juga kan jimat seperti yang kukasih pada Mas Danang? Ketika nenek ngasih jimat itu ke Malik, Malik tak curiga. Tetapi ketika tahu bahwa Pak Rojak juga memilikinya dan Pak Rojak pula yang main pesugihan, apakah ada hubungannya antara jimat dan siluman Sekarsari? Jawab Wak. Akhirnya Malik berterus terang tentang kejanggalan-kejanggalan yang ia sadari selama ini. Sedang Kodir sudah tak nyaman lagi berada di dekat ponakannya itu. Ia meremehkan jiwa pemuda itu. Ia menyesal tidak memaksa Malik pulang ke kota sejak awal pemuda itu datang. Pantas saja ia mendapat firasat yang tak mengenakan. Namun jika sudah begini mau bagaimana lagi? Bukankah sejak awal pun Kodir tak pernah merasa tega harus menyingkirkan penghalang ketika ia ingin menginginkan sesuatu atau apa yang ia rahasiakan takut terbongkar. Seperti halnya ia membunuh kedua orang tuanya Malik dan menumbalkan Karyono. Untung saja sang ibu membelanya dan memilih untuk merahasiakan kematian orang tua Malik dan menyebutkan jika Dana Dayunita meninggalkan Malik sejak kecil. Sudah Malik, Wak tak ingin bicara lagi denganmu. Nek kue bersikeras pingin terusno misi konyolmu iki monggo. Tapi Wak ora arep nolong kowe nek nyawamu mengko bahaya. Gertak Kodir. Ia pun pergi meninggalkan Malik dengan 1000 pertanyaan. Ia masih merasa janggal. Sementara itu Mbah Suri masih terbaring lemas di tempat tidur. Walaupun lukanya mulai membaik, hanya saja ia makin ketakutan karena sering mendapatkan teror mistis dari siluman yang tempo hari mendatanginya. Aku harus bertemu Malik. Aku harus bilang padanya sebelum makhluk itu benar-benar membunuhku. Sejak kejadian itu Mbah Suri kerap kali berteriak histeris memanggil nama Malik, Yunita dan Dana. Yunita dan Dana adalah orang tua Malik yang tewas dibunuh Kodir. Hanya saja Suri sepakat untuk menuruti kemauan anak sulungnya Kodir untuk merahasiakan semua itu dan membesarkan Malik seorang diri di kota. Maafkan aku Yunita sayang. Kumam Mbah Suri lirih. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di atas nakas. Aku harus temui cucuku. Ucapnya lagi dengan parau. Namun belum sempat ponsel tergapai, sosok hitam dari jendela kamar pun menerobos paksa dan menerjang tubuh ringkih Mbah Suri. Wanita tua itu
jatuh terjengkang ke lantai. Dia meringis tak tertahan. Ia menempelkan tangannya ke dada menahan sakit dan sesak di sana. Jangan kau ingkari perjanjianmu itu, wanita jalang. Seru sosok hitam tersebut dengan mata menyala-nyala. Mbah Suri kesulitan berbicara. Matanya saja yang terbelalak dan mulut menganga seperti ingin berkata sesuatu sebelum sosok itu akhirnya merasuki tubuh Suri. Sementara itu Qadir tergesa-gesa memasuki sebuah rumah tua berbahan dasar kayu dan papan. Keadaannya sudah tak terurus, tanpa lampu penerang, sungguh gelap. Pria itu hanya mengandalkan cahaya dari senter ponselnya. Bias cahaya menyinari sebagian ruangan rumah itu. Qadir terus berjalan memasuki sebuah ruangan yang tampaknya seperti kamar pengantin, tetapi sungguh tak seperti kamar, penuh dengan sarang laba-laba. Debu-debu tebal menyelimuti setiap benda di sana. Sebagian barang tertutupi kain putih yang sudah kusam dan berdebu. Qadir duduk di sebuah tempat tidur rapuh. Di sana terbaring kerangka manusia dengan mengenakan sebuah gaun pengantin berwarna putih. Kerangka itu seperti seorang perempuan. Lantas Qadir mengelus-elus pipi kerangka wajahnya. Setelah itu mencium kening sampai bibirnya. Qadir berbisik, "Aku datang, duhai pengantinku. Sepurane maafkan aku membuatmu lama menunggu sehari. Nah, bagaimanakah seri selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Qadir? Apa yang terjadi dengan Danang? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Kampung Pengantin bersama Ki Banu Asmoro. Salam Cimatres, salam misteri. Au.